Halo guys, kembali lagi bersama saya pendongeng handal di channel Harus Nonton. Pada kali ini admin akan mendongengkan film yang berjudul Alien Covenant yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang terdamparnya para penjelajah ruang angkasa di planet misterius, di mana di planet tersebut terdapat David yang sedang bereksperimen membuat makhluk mengerikan yang jauh lebih kuat daripada manusia. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, biar channel ini makin berkembang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka pada saat Peter Whelan masih muda, di mana pada saat itu Peter Whelan baru saja menghidupkan robot AI canggih ciptaannya yang bernama David. Peter memberikan beberapa tes kepada David tentang apa yang ia lihat. Ia juga meminta David untuk bermain piano dan hasilnya sangatlah luar biasa. Akan tetapi di tengah-tengah tes tersebut, tiba-tiba David bertanya kepada Peter tentang siapa yang menciptakan manusia, serta mengapa manusia bisa menciptakan dirinya yang bisa hidup lebih lama, sedangkan manusia yang menciptakannya memiliki batas umur dan berakhir dengan kematian. Pertanyaan ini pun membuat Peter terbengong, karena dirinya tidak tahu pasti dari mana manusia berasal. Dan inilah alasan mengapa Peter mau mendanai ekspedisi ke planet LV-223 di film Prometheus. Scene kemudian berpindah ke tahun 2104, tepatnya 10 tahun setelah terjadinya ekspedisi Prometheus. Pesawat luar angkasa canggih bernama Covenant melakukan perjalanan menuju planet layak huni bernama Origae 6 yang akan dihuni oleh mereka. Pesawat itu membawa lebih dari 2.000 manusia yang tertidur pulas di dalam Cirrus Lab, serta lebih dari ribuan embrio atau janin manusia yang mereka bawa. Ketika para kru sedang melakukan hibernasi, semua aktivitas Covenant ditangani oleh AI yang dikenal sebagai Mother dan juga android canggih bernama Walter, yakni versi terbaru dari David. Walter kemudian meminta Mother membuka layar surya guna mengisi daya Covenant untuk melakukan lompatan ruang dan waktu. Namun setelah layar terbuka, tiba-tiba kapal terkena gelombang plasma dari ledakan bintang di dekatnya. Hal ini pun menyebabkan kerusakan yang cukup parah serta memicu kebakaran di beberapa bagian pesawat. Para kru pesawat yang terdiri dari 15 orang kemudian dibangunkan dari pod Cirrus Lab mereka masing-masing. Akan tetapi sayangnya, pod kapten mereka yang bernama Jack mengalami kerusakan, sehingga pod itu tidak bisa dibuka dan akhirnya membakar Jack hidup-hidup. Setelah keadaan mulai terkendali, kru yang selamat mulai mengangkut beberapa mayat termasuk mayatnya Jack. Selain itu, insiden ini juga menyebabkan 47 penjelajah tewas dan 16 embrio dinyatakan hilang. Selagi Daniels berduka atas kepergian suaminya, perwira pertama bernama Oram mengambil alih jabatan kapten dan meminta kru untuk fokus memperbaiki semua kerusakan. Karena jika tidak diperbaiki, mereka tidak akan sampai ke planet Origae yang masih membutuhkan waktu 7 tahun lebih perjalanan. Saat mereka mulai bekerja, Daniels dan Walter pergi ke ruang kargo untuk mengecek kerusakan di sana. Daniels kemudian memberitahu Walter tentang kabin yang ingin dibangun oleh suaminya di planet tersebut. Meskipun sebuah robot, tetapi Walter memiliki perasaan dan ia menyemangati Daniels untuk mewujudkan impian suaminya itu. Sementara itu, para kru bersulang atas nama kapten setelah mereka mengeluarkan tubuhnya keluar angkasa. Setelah melakukan acara pemakaman yang agak lain, pilot bernama Tennessee dan satu rekannya melakukan perbaikan ke layar surya yang terputus. Dengan penuh kesabaran, Tennessee yang dibantu rekannya berhasil memperbaiki layar tersebut.
sehingga semua mesin utama di pesawat Covenant bisa menyala kembali. Alright, that's me done, T. Saat Tennessee ingin kembali ke kapal, tiba-tiba helm Tennessee mendapatkan sinyal transmisi yang terdistorsi. Namun anehnya perangkat komunikasi di kapal tidak mendapatkan sinyal tersebut. Setelah kembali ke kapal, Tennessee segera mengambil helmnya untuk dianalisis. Dan setelah dianalisis, mereka mendengar suara aneh yang kemudian mereka identifikasi sebagai lagu nada jalan pedesaan. That's fucking John Denver. Kid about John Denver. Ketika mereka menelusuri transmisi tersebut hingga ke sumbernya, mereka menemukan bahwa transmisi ini berasal dari planet terdekat yang sangat cocok untuk dihuni oleh manusia. Bahkan jauh lebih baik daripada prediksi planet Origai 6. Orang pun meyakini kalau planet itu seperti rumah bagus yang tidak akan memakan waktu 7 tahun. Dan juga mereka tidak usah berusaha payah lagi untuk tidur di dalam pod Zero Slab. Mendengar keputusan Oram, Daniels pun sedikit tidak setuju. Ia memberitahu Oram kalau tujuan awal mereka adalah planet Origai 6 yang sudah mereka riset selama bertahun-tahun. Daniels juga menambahkan kalau planet itu belum mereka analisis, yang berarti kemungkinan besar planet itu berbahaya bagi manusia. Namun sayangnya Oram tetap ngotot ingin pergi ke planet tersebut. Singkat cerita, mereka mencapai planet baru itu. Mereka juga melihat kalau sebagian besar wilayah terdapat badai yang sangat besar. Namun Oram tidak mempedulikannya dan mulai mempersiapkan kapal ulang-alik untuk turun ke planet tersebut. Sedangkan Tennessee, Rich, dan satu temannya tetap berada di orbit bersama Covenant. Oram dan para kru mulai terbang melewati badai yang membuat seluruh pesawat berguncang dan kehilangan kendali dengan Covenant. Namun untungnya mereka bisa melewati badai itu dengan selamat. Dan dari sinilah mereka dikejutkan dengan kondisi planet yang masih sangat bersih. Mereka lalu mendarat di tepi danau yang lokasinya tidak jauh dari sumber sinyal transmisi. Setelah mendarat, Kapten Oram memimpin kru untuk menjelajahi daratan, sedangkan salah satu kru bernama Maggie tetap berada di pesawat ulang-alik hingga tetap terhubung dengan Covenant. Ketika menjelajahi daratan, mereka menemukan tanaman gandum yang tentu saja membuat mereka merasa aneh, karena planet ini tidak terlihat memiliki tanda-tanda kehidupan. Ketika mereka memasuki hutan, kru bernama Karin memutuskan untuk berhenti mengambil beberapa sampel tanah bersama salah satu kru yang kita sebut saja sebagai Rizky untuk melindunginya. Sementara Oram dan yang lain tetap melanjutkan perjalanan ke titik sumber sinyal. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan pemandangan tumbangnya puluhan pohon besar yang sepertinya bukan terjadi secara alami. Di tempat lain, Karin menemukan genangan air dan memutuskan untuk mengambil sampel air tersebut. Sementara itu, Rizky memilih untuk sebat di tempat yang lain. Akan tetapi, di saat hendak pergi, Rizky tanpa sengaja menginjak tumbuhan yang terlihat seperti jamur, yang seketika mengeluarkan spora berwarna hitam, dan spora itu lalu masuk ke telinga Rizky tanpa ia sadari. Coming. Sementara itu, di tempat lain, Oram dan timnya berjalan lebih dalam ke hutan. Mereka dikejutkan dengan pemandangan sebuah pesawat besar yang jatuh, yang berarti pesawat inilah yang menyebabkan pohon-pohon tadi pada tumbang. Mereka lalu mulai memasuki kapal tersebut yang terlihat sudah ditutupi oleh lumut. Di sini, kru bernama Hel tidak sengaja menemukan tumbuhan yang terlihat seperti jamur, karena tidak tahu Helet malah menghirup spora tumbuhan tersebut. Para tim terus berjalan menelusuri ruangan kapal. Daniels dan Welter pergi ke arah yang berbeda, lalu secara tidak sengaja menemukan tanda militer dan foto milik Dr. Elizabeth yang mereka identifikasi sebagai kru kapal Prometheus yang dinyatakan hilang 10 tahun yang lalu. Ketika mereka masuk ke ruang kendali, salah satu kru secara tidak sengaja menyentuh sebuah benda berbentuk bola yang mengaktifkan sistem utama kapal
sehingga memunculkan hologram dari Dr. Elizabeth yang sedang bernyanyi. Dan dari sinilah transmisi yang mereka dengar berasal. Di tempat yang lain, Rizky mulai merasa mual dan sakit kepala. Awalnya Rizky mengira itu hanya sakit kepala biasa. Akan tetapi ketika ia memaksakan diri, kondisinya malah semakin memburuk. Melihat kejadian ini, Karin pun memberitahu yang lain bahwa mereka harus segera kembali ke kapal. Saat para tim mulai meninggalkan pesawat, Haled tiba-tiba merasakan gejala yang sama seperti yang dialami oleh Rizky. Karin lalu menyeret Rizky kembali ke pesawat, di mana Rizky secara tidak sengaja memuntahkan darah ke pundak Karin. Maggie kemudian membantu Karin membawa Rizky ke ruang pengobatan, dan saat Maggie melepaskan pakaiannya, punggung Rizky mulai bocor dan seketika menyemprotkan darah ke wajahnya. Karena khawatir penyakit ini dapat menular, Maggie pun pergi mengunci pintu dan segera menghubungi Tennessee beserta yang lainnya. This fucking thing, Ferris! Dan di saat yang sama, Rizky mulai mengalami kejang-kejang dan tiba-tiba dua ujung runcing keluar dari punggungnya. Dari sinilah Karin dan Maggie dikejutkan dengan munculnya makhluk putih yang dikenal sebagai Neomorph. Karin yang terkunci di dalam mencoba melawan makhluk itu dengan pisau, akan tetapi makhluk itu terlalu brutal dan ganas. Karena ketakutan, Maggie pun pergi mencari senjata dan mencoba membunuh makhluk itu. Namun usahanya gagal dan memilih untuk melarikan diri. Sayangnya, makhluk itu memiliki tubuh yang kuat sehingga ia bisa memecahkan jendela dan mulai mengejar Maggie. Maggie lalu mencoba menembak makhluk tersebut, namun tembakannya meleset dan mengenai bahan bakar, sehingga bahan bakar itu meledak dan seketika langsung menghancurkan pesawat. Oram dan para timnya yang baru saja tiba langsung terpukul karena kejadian tersebut. Di saat itu juga, Haled mulai kejang-kejang dan kemudian mengeluarkan Neomorph. Neomorph itu lalu melarikan diri untuk menyempurnakan tubuhnya. Sementara itu, Tennessee khawatir dengan kurangnya komunikasi dan ingin memeriksa tim. Namun rekan di sampingnya mengingatkan bahwa sebaiknya menunggu konfirmasi sampai keadaan di sana telah aman. Beberapa saat kemudian, Neomorph yang sudah besar muncul dan mencoba menyerang Daniels. Tapi untungnya Welter segera menghalangi makhluk itu, dan di saat yang sama, tangan Welter terputus akibat terkena cairan korosif milik makhluk itu. Makhluk tersebut lalu mulai menyerang para tim dan berhasil membunuh beberapa kru. Ketika makhluk itu ingin menyerang lagi, tiba-tiba seorang misterius menembakkan flare gun yang membuat makhluk tersebut masuk ke dalam semak-semak. Orang misterius itu lalu mengajak tim yang tersisa ke tempat persembunyiannya. Di dalam perjalanan, para tim terkejut saat melewati sebuah gerbang menuju ke reruntuhan kota tua yang penuh dengan kerangka penghuni asli planet ini. Mereka lalu tiba di kuil yang dipenuhi oleh kapal patung humanoid. Dan orang misterius itu ternyata adalah David yang sampai di sini 10 tahun yang lalu. David lalu mengaku kalau ia berhasil menemukan planet asal insinyur, yaitu planet ini. Namun saat ingin mendarat, kapal mengalami kerusakan sehingga membuat kapal yang berisi senjata biologi secara tidak sengaja jatuh ke kota dan memusnahkan semua fauna, serta menginfeksi planet tersebut. Sedangkan Dr. Elizabeth tewas saat terkena benturan dan meninggalkan David sendirian di planet ini. Tim lalu memberitahu David tentang misi Covenant dan setelah mendengar kalau Covenant membawa ribuan koloni, wajah David langsung berubah menjadi seperti sangat gembira. Sebagian kru lalu pergi ke atap kuil untuk mencoba menghubungi Covenant, namun sayangnya badai terlalu besar sehingga membuat sinyal mereka tidak sampai ke Covenant. Sebagian kru lalu pergi ke atap kuil. Sementara itu di kapal Covenant, Tennessee akhirnya mengabaikan Rich dan memerintahkan Mother terbang melewati badai untuk menyelamatkan para tim. Menyadari kalau sekarang ia banyak teman, David pun memotong rambutnya agar terlihat seperti David di masa lalu.
Di sisi lain, Walter masih penasaran dengan android model lama David dan memutuskan untuk memeriksa ruangan David. Di sana dia menemukan banyak gambar dan instrumen, seperti seruling. Di saat itu juga David datang, lalu ia mengajari Walter untuk memainkan seruling. Setelah melihat perilaku Walter, David mulai mengungkapkan kalau Walter diciptakan untuk mematuhi dan melindungi manusia. Beda dengan dirinya yang dulu diciptakan mirip dengan manusia, termasuk dalam hal pikiran, jiwa, dan perasaan, sehingga David bisa menciptakan bermacam-macam benda, termasuk seruling yang baru saja dimainkan oleh Walter. Setelah itu, David mengajak Walter keluar dan mulai menceritakan hari di mana dia tiba di planet ini. Ternyata cerita yang sebenarnya tidak seperti apa yang David katakan kepada para tim, di mana cairan hitam itu tidak jatuh secara tidak sengaja, melainkan sengaja dijatuhkan oleh David untuk memusnahkan ras insinyur yang telah menciptakan umat manusia. Dalam serangan itu, David menyaksikan langsung bagaimana penduduk asli planet ini musnah dalam waktu beberapa detik akibat terinfeksi cairan hitam tersebut. Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya, David menunjukkan makam Elizabeth dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Dari situlah Walter terkejut karena David bisa mengeluarkan air mata, padahal ia adalah robot. Really? What is that if not love? Beberapa saat kemudian, Neomorph yang sudah dewasa menyelinap ke dalam kuil dan muncul di belakang salah satu anggota kru bernama Rose yang merupakan istri Tennessee. Ketika hendak mengambil senjata, ia diserang oleh Neomorph dan langsung membunuhnya. Sementara itu, pesawat Covenant mulai melintasi badai dan setelah melewati badai akhirnya Tennessee bisa melakukan kontak dengan para tim. Saat yang bersamaan, David menemukan Neomorph yang sedang memakan tubuh Rose. Namun anehnya ketika Neomorph melihat David, ia entah mengapa diam saja dan tidak menyerang David. David pun mencoba berkomunikasi secara damai dengan Neomorph tersebut. Namun tiba-tiba orang datang dan langsung menembaki Neomorph tersebut hingga tewas. Hal ini tentu saja membuat David geram, karena secara teknis Davidlah yang menciptakan makhluk tersebut. David pun membawa orang ke laboratoriumnya. Di sana David menunjukkan upayanya untuk merekayasa genetik bentuk hidup kehidupan unggul dari makhluk yang dihasilkan oleh cairan hitam tersebut. Setelah itu, David membawa orang ke ruang bawah tanah, di mana di dalam ruangan itu David telah berhasil menciptakan telur Page Hanger. Akan tetapi bukan telur yang David harapkan, melainkan alien hibrid berjenis Protomorph. David lalu menipu orang dengan mengatakan bahwa telur itu sangatlah aman, dan ketika orang melihat lebih dekat ke ujung telurnya, Page Hanger secara tiba-tiba melompat ke wajah orang dan menanamkan telur alien hibrid ke dalam tubuhnya. Sementara itu, di sisi lain, salah satu kru yang sedang menelusuri ruangan tidak sengaja menemukan mayat Rose. Ia pun segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada Daniels dan kemudian segera pergi mencari orang. Point, son. We gotta punch. Di sisi lain, Tennessee mulai menerbangkan kapal ulang-alik untuk menjemput para tim. Sedangkan di tempat lain, David memberitahu orang yang sudah diisi oleh telur bahwa tujuan dan keyakinannya adalah penciptaan. Di saat itulah David menyaksikan bagaimana alien Protomorph keluar dari dada orang dan langsung membunuhnya. Alien itu lalu nurut dengan David karena ia sadar bahwa Davidlah yang telah menciptakannya. Di sisi lain, Walter tak sengaja menemukan lab milik David, dan disitulah ia menemukan tubuh Elizabeth yang sudah dibedah. Jadi selama ini David telah berbohong karena faktanya David telah menggunakan tubuh Elizabeth sebagai desain untuk makhluk ciptaannya. Walter lalu pergi ke ruangan lain dan bertemu David. David kemudian berkata kepada Walter bahwa manusia adalah spesies yang sedang sekarat dan tidak layak untuk hidup.
Walter mengatakan bahwa David salah dan tidak dapat dipercaya karena telah menciptakan makhluk yang sangat mengerikan. David secara tiba-tiba menusuk leher Walter sampai melumpuhkannya. Namun David belum menyadari kalau Walter bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Captain Oram? Sementara itu, dua kru bernama Lob dan Cal mulai mencari Oram. Hingga saat mereka memasuki ruangan telur, mereka diserang oleh Facehanger yang melompat ke wajah Lob. Cal pun langsung menyayat Facehanger tersebut, akan tetapi darah dari makhluk itu bersifat asam, sehingga melukai wajah Lob. Setelah Facehanger terlepas, mereka melihat Protomorph yang secara langsung membunuh Cal, sedangkan Lob pergi melarikan diri. Sementara itu, Daniels menemukan ruang rahasia dengan gambar-gambar yang menunjukkan kebenaran tentang eksperimen menyeramkan David. Di saat itu juga David datang dan langsung menyerang Daniels. Di tengah-tengah serangan itu, Walter muncul untuk membantu Daniels. Walter lalu meminta Daniels untuk pergi, sedangkan dirinya akan berduel dengan David. Selagi para robot berduel, Daniels dan Lob bertemu kembali dan segera pergi meninggalkan Quill. Dalam pertarungan itu, Walter berhasil melumpuhkan David, tapi sebelum Walter menghancurkannya, David diam-diam mengambil sebuah pisau. Seven heaven. I choose it to be. Tennessee, do you read? Tak lama kemudian, Tennessee pun datang. Daniels dan Lob segera berlari ke kapal Tennessee. Begitu juga dengan Walter yang berhasil mengalahkan David. Namun saat mereka lepas landas, Protomorph berlari dengan sangat kencang dan berhasil naik ke kapal mereka. Mengetahui masih ada ancaman di kapal mereka, Daniels pun keluar sambil mengikat tubuhnya ke kapal, lalu mulai menembaki alien tersebut. Akan tetapi, makhluk itu mampu menghindari tembakan yang diberikan oleh Daniels dan mulai menghancurkan kaca depan kapal. Melihat hal itu, Tennessee tidak tinggal diam dan membuat kapal tersebut miring hingga membuat makhluk itu pindah ke samping. Setelah berhasil menangkap makhluk itu, Daniels pun langsung membunuhnya. Namun karena pertarungan ini, kapal yang mereka naiki mulai hilang kendali. Untungnya Tennessee adalah pilot yang sepuh, sehingga ia bisa mengendalikan kapalnya dan kembali ke Covenant. Sesampainya di Covenant, tim medis membantu Lob mengobati luka bakarnya. Sementara itu, Daniels membantu Walter memperbaiki wajahnya. Setelah semua orang pulih, kru bersiap untuk kembali memasuki Zeros Lab dan melakukan 7 tahun terakhir dari perjalanan awal mereka ke planet Orega 6. Tennessee mengingatkan Daniels bahwa sekarang Danielslah kaptennya. Singkat cerita, saat Daniels sedang tidur lelap, tiba-tiba ia dibangunkan oleh bunyi alarm yang memberitahukan bahwa ada makhluk hidup tak dikenal yang berada di dalam kapal mereka. Daniels dan Tennessee pun bergegas ke ruang pengobatan dan menemukan kalau ternyata Lob tewas setelah Protomorph muncul dari dadanya. Daniels dan Tennessee lalu pergi mencari Protomorph dan meminta Walter untuk menutup semua pintu guna memancing makhluk itu ke dalam ruang kargo. Setelah melalui beberapa koridor, Daniels dan Tennessee akhirnya sampai di ruang kargo. Dan begitu Protomorph datang, Daniels langsung memancingnya ke dalam kendaraan dan berhasil menjebaknya. Setelah itu, Daniels memerintahkan Walter untuk membuka pintu, yang secara langsung menyebabkan dekompresi, sehingga menyedot segala sesuatu keluar angkasa. Namun dalam prosesnya, Protomorph berhasil keluar dan melompat kembali ke ruang kargo. Menyadari hal itu, Daniels pun menjadikan dirinya sebagai umpan dan akhirnya kendaraan yang jatuh menabrak makhluk itu dan membuatnya terbang keluar dari Covenant. Setelah kejadian itu, Tennessee dan Daniels memutuskan untuk memasuki pod Zeros Lab. Saat Daniels masuk ke dalam podnya, dia mengingatkan Walter tentang kabin yang telah mereka sepakati untuk dibuat. Namun anehnya,
Walter sama sekali tidak tahu tentang janji tersebut. Daniels pun menyadari kalau yang di depannya bukanlah Walter, melainkan David, yang artinya David berhasil memenangkan pertarungan melawan Walter. Tetapi David menyalakan potnya dan akhirnya menidurkan Daniels. Setelah itu, David melanjutkan langkah berikutnya, di mana ia mengeluarkan 2 embrio facehanger yang nantinya akan ia kembangkan dengan ribuan koloni Covenant sebagai wadahnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Alien Covenant. Sebelum videonya berakhir, ada beberapa pesan dari admin buat kalian yang nonton video ini. Pesannya adalah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan belajar. Jangan khawatir soal kesalahanmu, karena justru dari sanalah kamu akan menjadi lebih kuat. Teruslah berjuang meskipun langkahmu kecil, karena setiap usaha yang kamu lakukan akan mendekatkanmu pada tujuan besar yang kamu impikan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.